bela negara itu? Kalau menurut saya bela negara itu jelas terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setelah di Undang-Undang 1945 juga ditekankan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di bela negara juga ada beberapa tujuan. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya. Ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan keempat, ada berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara itu sendiri. Itu yang saya ketahui tentang bela negara. Menurut Bapak, hal apakah yang dapat memperkuat jiwa bela negara? Ya, kami sendiri dari Karang Taruna, apalagi di zaman pandemi ini, kami telah melaksanakan beberapa hal terkait bela negara. Seperti mana tujuan bela negara itu pada poin 1, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya, kegiatan kami juga mempertahankan kelangsungan hidup bangsa negara melalui pembagian masker zaman pandemi ini dan juga pembuatan cuci tangan atau meletakkan tempat cuci tangan di sekitar area bagian CP api dan juga bagan batu itu murni dari Karang Taruna, baik Karang Taruna Kabupaten maupun Karang Taruna Kecamatan. Jadi Karang Taruna saat pandemi ini telah banyak melakukan hal-hal untuk bela negara itu sendiri. Selesai itu saja. Jadi Pak, saya menyambung, mungkin ini pertanyaan terakhir terkait dari pertanyaan-pertanyaan teman saya sebelumnya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih tanggapan Bapak terkait atau berhubungan sama jiwa rasa bela negara kita pada masyarakat? Karena kan sekarang tadi Bapak terakhir cerita tentang pandemi kan Pak. Menurut Bapak gimana jiwa bela negara pada masyarakat saat ini? Menurut saya pribadi ataupun dari Karang Taruna, kami melihat masyarakat saat ini dalam hal bela negara pastinya meningkat, apalagi kita ini jiwa negara Indonesia ini gotong royong, saling bersama-sama, saling membantu. Jadi pada zaman masa pandemi ini kita lihat saja di media sosial banyak masyarakat kita yang bercupan juga membantu masyarakat yang kekurangan dalam hal melewati masa-masa pandemi ini. Itu sudah menjadi salah satu tujuan dari bela negara itu sendiri. Jadi saya berani bilang bahwa saat pandemi ini malah tingkat bela negara masyarakat kita meningkat dari saya rasa sebelum-sebelumnya. Itu aja. Baiklah, dari narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan tumbuhnya rasa cinta tanah air pada tiap warga negara Indonesia akan melahirkan sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi, dan membangun bangsa Indonesia. Perkenalan nama saya Burhan Sulu. Saya adalah anak pensiunan veteran zaman kemerdekaan Belanda, di mana saya sekarang sebagai tokoh masyarakat, sebagai ketua RT di Kelurahan Bagan Barat, Bagan Sepiapi, RT 10 RW 01. Sebagai ketua RT atau tokoh masyarakat di sini, apa itu arti kemerdekaan, Pak? Kemerdekaan itu secara kontekstualnya kita bebas dari para penjajah, ya, karena penjajah itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemerdekaan itu memang adalah hak segala bangsa. Jadi kemerdekaan itu harus betul-betul diberikan kepada sesuatu negara yang ingin menentukan nasib dirinya sendiri, nasib bangsanya sendiri. Nah, itulah arti kemerdekaan. Oke Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, saya ingin tanyakan terkait dengan kemerdekaan. Sekarang kan banyak terjadi contohnya kebakaran hutan, kebakaran lahan. Bagaimana menurut Bapak? Apakah itu sudah merdeka? Tidak. Berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan itu sebetulnya banyak sebenarnya, ya. Akan tetapi kalau memang kebakaran hutan itu diakibatkan oleh ada unsur kesengajaan daripada masyarakat atau orang, itu sebetulnya tidak bisa kita terima.
sangat mengganggu kepada aktivitas masyarakat lainnya, seperti terjadinya kebakaran mengakibatkan kepulan asap, sehingga asap ini berdampak pada kesehatan masyarakat lainnya. Akan tetapi kalau memang kebakaran hutan itu diakibatkan oleh unsur ketidaksengajaan, tidak ada percikan api dari tempat lain ke lahan masyarakat, karena pada umumnya lahan di Kabupaten Lokasi ini lahannya bukan lahan gambut, kedalamannya sampai 2 meter. Jadi kalau memang itu dikaitkan dengan kemerdekaan bagi masyarakat, memang itu sangat tidak bersesuaian dengan dengan kebebasan untuk kita melakukan kegiatan dalam meningkat ekonomi untuk perkebunan. Misalnya biasanya dalam pembakaran lahan itu kan biasanya dipakai untuk membuat lahan-lahan perkebunan sawit. Tapi dampak dari kebakaran ini lebih sangat membahayakan terhadap masyarakat lain. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Kami mau menanyakan apa harapan Bapak untuk Indonesia, khususnya untuk daerah kita Rokan Hilir yang berkaitan dengan kemerdekaan. Untuk Rokan Hilir, bila berkaitan dengan kemerdekaan, untuk dimaklumi, Rokan Hilir ini pada dasarnya daerahnya kan daerah pinggir Selat Malaka. Jadi harapan kita bisa daerah-daerah terisolir seperti misalnya Kubu, Senaboy, Senepis, itu bisa dibuatkan suatu jalan yang bisa mengakses ke pusat kota kabupaten yang berada di Bagan Serapi, sehingga nanti bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Itulah harapan kita. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari narasumber pada video sebelumnya. Indonesia telah merdeka selama 76 tahun. Merdeka artinya bebas. Bebas dari penjajahan yang tidak berkepri manusiaan dan berperi keadilan. Namun, apakah pada zaman sekarang Indonesia telah benar-benar merdeka? Dengan perkembangan zaman, tentu makna merdeka pun mengalami perubahan mengikuti zaman. Pada 76 tahun silam, kita merdeka dari penjajahan. Tapi pada zaman sekarang, kita masih harus berjuang melawan pandemi COVID-19, kebakaran hutan dan lahan, korupsi, narkoba, dan terorisme. Maka, mari sama-sama memerdekakan Indonesia dengan memulai dari diri sendiri dan diawali dari hal-hal yang kecil. Harapan saya untuk Indonesia adalah dapat bisa maju menyaingi negara-negara maju yang lain. Dengan dimulai memerdekakan daerah terisolir, dengan memberikan akses atau jalan menuju kabupaten agar dapat memajukan ekonomi daerah tersebut. Izin bertanya ya Kak ya, Kakak tahu nggak apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu apa? Karena adanya wawasan kita tahu Bagaimana cara Bapak mengaplikasikannya ke masyarakat? dengan cara menginformasikan masyarakat tentang proses. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap profesi, wawasan kebangsaan sangat penting untuk diketahui dan dimiliki dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sebagai masyarakat Indonesia. Sekian hasil interview kelompok 3 mengenai wawasan kebangsaan dan upaya dalam bela negara. Anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Saya tutup presentase ini. Salam hangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.